Mosok nggak ada kerjaan lain? Hah? Yang dituding, yang diubrek-ubrek hanya Pak Hasto iku we. Sekjen PDIP akhirnya divonis hukuman 3,5 tahun penjara dan denda 250 juta kalau nggak salah seperti itu ya. Tapi yang jelas vonis Hasto ini bikin Mak Banteng shock dan juga kader-kader PDIP lainnya. Ini ada yang lucu nih. Kok bisa-bisanya Hasto Kristianto ini sudah tahu kalau beliau akan divonis 3,5 tahun penjara dari bulan April, itu artinya 3 bulanan yang lalu. Hasto ini apakah seorang ahli prediksi atau punya indera keenam nih Hasto Kristianto ini ya? Ini ada apa ini teman-teman? Nah, tanpa berlama-lama langsung aja kita saksikan videonya berikut ini. Mengadili, menyatakan terdakwa Hasto Kristianto terbukti sah dan menyatakan bersalah melakukan tindak pidana, turut serta melakukan tindak pidana korupsi berupa pemberian suap secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana dalam dakwaan kedua alternatif pertama. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Hasto Kristianto dengan pidana penjara selama 3 tahun dan 6 bulan dengan pidana denda sebesar 250 juta dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan. 3,5 tahun. Itu nampak tuh ya, Hasto ini sepertinya shock ya. Dan juga Hasto sekarang udah nampak kurusan nampaknya ya, kurusan nih Hasto Kristianto. Karena itulah tema dari pledoi kami adalah menggugat keadilan. Sehingga ini adalah realitas sebagaimana dialami oleh sahabat Tom Lembong. Bagaimana hukum telah menjadi alat kekuasaan. Karena sejak awal, bahkan beberapa hari yang lalu, saya sudah mengetahui. Alat kekuasaan siapa, Pak? Pak Hasto. Informasi-informasi terkait angka 3,6 tahun sampai 4 tahun sejak bulan April. Maka saya memutuskan saat itu karena putusan yang merupakan aspek kekuasaan itu ada, tidak bisa saya hindari, sebagaimana Tom Lembong juga tidak bisa menghindari, sebagaimana mereka mencari keadilan juga tidak bisa menghindari. Maka saya sudah mengantisipasi dengan cara apa? Saya bulan Juni kemarin sudah diterima sebagai mahasiswa S1 hukum, karena saya menghitung itu, menghitung bahwa bulan April saya sudah mengetahui adanya tuntutan sekian, adanya hukuman sekian. Maka responnya adalah karena ini kekuasaan, saya mengambil kuliah S1 hukum dan sudah diterima. Sehingga ke depan nanti saya bisa seperti Mas Febri, Pak Magdir, Prof Todung menjadi pejuang-pejuang pembela keadilan, juga Bung Roni, teman-teman PH semuanya yang telah bekerja luar biasa dengan menjadi lawyer yang akan membela pihak-pihak yang menjadi korban ketidakadilan dari kekuasaan, khususnya wong cilik. Karena itulah terhadap putusan tadi, ya saya terima dalam konteks bahwa ini adalah ketidakadilan. Ini adalah ketidakadilan. Sudah diprediksi sama Hasto dari bulan April katanya ya. Dari bulan April udah tahu hukumannya sekian tahun, 3,5 tahun sampai 4 tahun. Dari mana Hasto ini tahu? Dapat bocoran dari siapa Hasto ini ya? Apakah betul memang Hasto ini ahli prediksi? Dukun prediksi ya? Tapi yang jelas 3,5 tahun sudah bikin Mak Banteng shock lah intinya ya. Mana nih waktu katanya kalau Hasto mau jadi tersangka, Mak Banteng bakal dateng. Nah ini bukan hanya tersangka lagi ya, narapidana. Apakah Mak Banteng akan datang jenguk Pak Hasto bawa nasi goreng? Menurut kan seperti apa teman-teman ya vonis Hasto ini 3,5 tahun? Apakah terlalu rendah? Apakah termasuk tinggi? Silahkan ngetik di kolom komentar ya.
Adilan. Pak Hasto resmi divonis penjara. Apa dampaknya ya buat PDIP? Yes, pada Jumat 25 Juli 2025, Hasto Kristianto dijatuhi vonis penjara 3 tahun 6 bulan. Vonis ini dijatuhkan dalam kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan terkait Harun Masiku. Menariknya, putusan ini diprediksi bakal cukup mengguncang dinamika internal PDIP. Apalagi Kongres PDIP dijadwalkan berlangsung Agustus nanti. Beberapa analisis menyebut ini bisa memicu gelombang ketidakpuasan di sejumlah kalangan kader. Tapi di sisi lain, momentum ini juga bisa menjadi titik awal dari regenerasi penting dalam tubuh PDIP. Pasalnya, posisi sekjen yang kosong tentu akan menjadi rebutan. Figur-figur yang dekat dengan tokoh kuat seperti Prananda Prabowo atau Puan Maharani disebut-sebut masuk radar. Nah, kalau menurut kalian, gimana nih dampak vonis Hasto ke masa depan PDIP itu sendiri? Drop pendapatmu di kolom komentar ya. Siapa yang akan gantikan Hasto? Ayo, siapa? Apakah orang partai PDIP apa luar partai PDIP? Kalau luar partai PDIP, apa iya si Abah akan gantikan Hasto Kristianto jadi sekjennya PDIP? Tapi nggak mungkin kayaknya, nggak mungkin. Waktu Pilgub aja PDIP nggak mau ngusung si Abah, apalagi jadi sekjen PDIP. Selamat ya Pak Hasto. Semoga besok ditengokin sama ibu, dibawain nasi goreng. Ibu, tengokin Pak Hasto dong ibu. 3,5 tahun nih ibu. Ibu, Semoga diberikan keadilan atas praktek-praktek kekuasaan yang tidak benar ini. Terima kasih. Terima kasih. Masa nggak ada kerjaan lain? Yang dituding, yang diubrek-ubrek hanya Pak Hasto gue tidak sopan. Ketika hukum bisa dipermainkan di dunia ini, ketika hukum bisa diperjualbelikan di dunia ini, maka kita percaya hukum Tuhan yang akan bekerja. Kami di sini adalah orang-orang yang peduli, yang akan terus mensupport Pak Hasto. Sebagai bentuk kepedulian kami adalah dengan mengumpulkan koin, di mana koin ini untuk membayar subsider 600 juta, yaitu dendanya Pak Hasto. Ini adalah bentuk kepedulian kami. Tapi satu hal, Hasto harus bebas. Hasto bukan koruptor. Hasto tidak merugikan negara. Hasto tidak makan duit rakyat. Merdeka. ngumpulin koin untuk bayarin dendanya Hasto. Nah, pertanyaannya, udah terkumpul berapa koin tersebut? Dananya udah terkumpul berapa? Ayo. Supaya mata hakim terbuka, seharusnya hakim Bebaskan Hasto. Hasto bukan koruptor. Hasto tidak makan duit negara. Hasto tidak makan duit rakyat. Hasto tahanan politik. Satyam Eva Jayate. Iya. Oh, ini lagi nih. Reaksi pendukung dengar Hasto divonis 3,5 tahun. baik teman-teman. Pasukan nasi bungkus. Akhirnya Jokowi seperti ini, betul. Walah, Jokowi lagi yang disalahin. Tidak memberikan masa perpanjangan jabatan presiden kepada Jokowi. Akhirnya Jokowi kembali menzolimi kita. Merasa dizolimi Pak Jokowi. Hasto jadi tersangka, Pak Jokowi yang salah. Hasto divonis 3,5 tahun penjara, Pak Jokowi juga yang disalahin. Ini gimana nih teman-teman ya? Gimana nih? Silakan teman-teman ketik di kolom komentar ya. Nah, itu dia video kita kali ini. Jangan lupa like dan share video ini ke grup-grup yang teman-teman miliki, grup WhatsApp, Facebook dan lain-lainnya itu. Saya Akbar CK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu. Bye bye.